Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan juga dimudahkan segala urusannya. So, selamat datang di Srengenge Channel. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak Anda untuk melihat proses pemasangan kusen dari Almini. Nah, ini untuk teman-teman, untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin ada yang masih bingung tentang apa sih, bagaimana sih, apa sih keunggulannya sih tentang Almini tersebut. Bagaimana videonya? Ikuti terus video ini. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Isa kembali. Assalamualaikum Mas Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah saya. Oke, kali ini kita mau membahas ini Mas, mau ingin tahu progres tentang project yang ada di Ndau ini Mas. Saat ini udah mulai apa Mas? Saat ini pemasangan kusen, daun jendela dan pintu jendelanya, pokoknya tentang kusen lah, penutup Mas. Omai cek nutup. Nah ini menarik ini. Ini tentang kusen, daun jendela dan pintu. Ini saya lihat-lihat kok kayaknya bukan dari kayu ini Mas. Ini pakai aluminium. Wah, aluminium. Kok anu Mas ya? Kayak agak asing. Nah, mungkin sebagian biasanya kan emang kusen-kusen kan dari kayu. Benar. Sekarang mengikuti perkembangan zaman, cepat, mudah dan panah juga oke. Kita gunakan aluminium Mas. Oh gitu. Oke. Perbandingannya antara aluminium dengan kayu itu gimana Mas? Sebenarnya kalau dari bahan aja udah beda Mas. Jelas mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau selama ini yang pernah saya kerjakan kayu maupun aluminium, kalau aluminium itu yang jelas lebih murah, lebih cepat pengerjaan dan lebih mudah Mas diaplikasikan. Kalau kayu kan, kalau jatuhnya kayu kita pakai yang kayu bagus, ya jatuhnya lebih mahal. Kalau banding kayu yang biasa-biasa ya jatuhnya lebih murah Mas ya tetap. Tapi kan kualitasnya juga jadi kurang bagus Mas. Kalau kayu juga pengerjaannya cenderung lebih lama. Butuh di finishing. Finishing pun juga harus tukang khusus. Kalau tukang abal-abal nanti juga jelek. Iya benar sekali. Kalau aluminium kan cuma membutuhkan satu tukang. Katakanlah tukang aluminium saja cukup. Kalau kayu kita perlu tukang kayu sama tukang finishing kayu biasanya gitu Mas. Oke siap. Berarti kalau aluminium itu lebih cepat Mas ya? Ya kalau aluminium selama saya mengerjakan ini lebih cepat Mas dibanding kayu. Oke, ini karena membahas tentang cepat Mas ya. Ya. Untuk kalau pemasangannya cepat, untuk daya tahannya ini apa lebih cepat atau lebih lama ini? Wah, kalau daya tahan Mas, aluminium tahan air, tahan panas juga. Jadi kalau awet ya aluminium lebih awet. Kalau kayunya bagus ya lebih awet juga Mas. Kalau kayunya biasa-biasa kan ya lebih cepat ya. Lebih cepat ya busuk. Ya lebih cepat membusuk. Dipangan rayap biasanya Mas. Nah ini bisa jadi salah satu keunggulannya ini Mas ya. Dipangan rayap. Anti rayap Mas. Ya benar. Kalahnya mbek grendo tuh Mas. Geraci grendo ya betul. Nah ini untuk kebiasaan masyarakat ini Mas, kan pastinya lah ini kan termasuk hal yang baru ya. Untuk masyarakat memandang sesuatu hal ini gimana Mas? Untuk yang pertama kali katakanlah pernah nggak dulu Mas kok pakai yang ini, apa ini, kenapa pakai ini Mas? Pernah ada pengalaman seperti itu nggak? Kalau pengalaman seperti itu enggak sih pernah Mas. Biasanya kalau kita sih by request saja Mas. Soalnya kan kita ya penjahit, ibaratnya penjahit ya. Orang lagi minta kayu ya monggo kita sarankan kayu. Kalau kayu kayak gini, baiknya kayak gini, lagi kayak gini. Kalau aluminium kelebihan ini kekurangan ini kayak gini. Ya kita tetap memberi pengertian ya. Memberi pengertian aja. Jadi nggak semata-mata kita pokok kudu gawe iki. Anu kan yo
Jadi kita memaksakan kehendak, ya kan gak kurang etis juga Mas. Benar. Tapi tetap memberikan wawasan Mas ya. Ya betul, karena wawasan itu perlu Mas. Jadi karena kan Iya. kita harus karena yang baik kan juga gitu Mas. Maksudnya memberi wawasan jadi kayak sama-sama tahu. Jadi garap gak syukur garap kan Mas. Jadi pada tahu. Alasannya ya itu opo Mas ini tetap kita beri wawasan. Oke. Sekarang kan pelan-pelan masyarakat sudah mulai tahu nih Mas. Iya. Ini untuk project akhir-akhir ini masyarakat lebih sering pakai kayu apa aluminium Mas? Kalau akhir-akhir ini masyarakat sering pakai aluminium karena aluminium kan bisa kesannya mewah Mas. Iya benar. Betul. Seperti Itu kami kantor. juga mudah didapat. Kalau kayu, saya juga mungkin mikir ya itu tadi. Kalau kayu ini yang biasa-biasa juga eman. Kalau yang bagus juga carinya juga kan butuh waktu Mas. Kalau Benar. kayu bagus kan juga butuh waktu. Benar sekali. Oke, sekarang masyarakat sudah mulai paham tentang kusen aluminium ini Mas ya. Iya, aluminium. Nah, sekarang untuk kelemahannya sendiri apa Mas? Kalau itu dibandingkan dengan kayu. Jadi kalau kelemahannya ya wis kita cuma butuh tukang ujung Mas sebenarnya Mas. Kalau aluminium itu ambil terkadang terkendala kalau mau model-modelan ujung-ujung ya. Aluminium itu. Kalau model lengkung biasanya kita masih harus baca 2 kali Mas dalam model lengkung. Kalau kayu kan model lengkung wis Ya. enak. Kalau aluminium kita sepanjang ini masih belum pernah ngatasi yang lengkung. Iya benar. Kalau Iya kan, juga yang kita ya. tahu kan selama ini kotak-kotak gitu aja ya. Aluminium mesti kotak-kotak Mas. Kalau lengkung kita belum pernah ya. Kayak kalau mau dilengkungkan juga gak sulit Mas. Mau di profil model bentuk lengkung itu. Mungkin harus langsung dari pabriknya. Ya, itu Itu bisa. baru bisa ya. Kekurangannya kayak itu. Kalau mau model-model yang lebih klasik kayaknya belum kita sarankan pakai aluminium. Kalau di lengkung belum bisa Mas. Bisa dibilang mungkin ini adalah pelopor dari aluminium sendiri. Apa benar pelopornya itu adalah seperti pintu atau kusen yang ada di jeding? Pintu-pintu jadi itu Mas. Iya. Nah, kalau pintu jadi kamar mandi itu yang sebenarnya kan bukan aluminium Mas dia. Oh bukan. Yang pertama itu kan PVC. Iya, PVC benar itu PVC. Itu kan kusen jadi ya. Kalau sekarang udah merambah ke aluminium bisa. Dulu kan aluminium kayak silver Benar. Nah itu kan belum coatingan lebih mudah ngaret Benar. itu Mas. Terus kan sekarang udah ada yang warna coklat, warna putih, bahkan ada yang coating warna mirip kayu Mas. Jadi kalau itu kan juga bisa jadi produsen Mas. Kalau orang mau yang mirip kayu aluminium kita juga bisa, cuman ya harganya kan lebih mahal. Nah, Jadi kalau ada produsen kalau memang pokoknya aku tetap ingin bentuk serat kayu, aluminium juga ada serat kayu. Bisa kayak gitu. semua itu ada inovasinya. Ya betul. Sekali lagi juga itu tadi Mas, tetap rego gawa rupa. Ya siap. Rego gawa rupa Mas. Iya. Jika kita ingin memiliki daun pintu yang sangat kuat dan kokoh dan terlihat seperti kayu yang sudah tua, bisa pakai aluminium. Aluminium bisa, kita juga kan kita daun pintu kan juga macam-macam Mas. Benar. Pintu kita juga ada yang dari aluminium juga ada. Kita biasanya kalau aluminium kombinasinya sama pintu multiplex Mas biasanya. Oh. Ya, jadi kita juga bikin itu, terus finishingnya HPL atau exit biasanya. Ya, jadi ada material HPL juga ada sheet juga. Jadi itu kombinasi yang biasanya kita pakai. Jadi kalau misal orang-orangnya nggak mau pintu aluminium, kacanya kalau pintu aluminium kan gandengannya kaca Mas. Benar. Aluminium sama kaca kayak pintu kantor itu Mas. Benar. Kalau di pintu kamar kan itu juga kurang sip. Iya. Kita pakai pintu yang solid kadang-kadang. Jadi yang solid tapi yang pengerjaan cepat, finishing oke, tampilan juga oke. Kita pakai multiplex, finishing HPL. Oh, berarti juga menyediakan itu ya, kombinasi itu ya. Ya, kombinasi. Jadi kita harus menyesuaikan lah kondisinya seperti apa itu berarti. Cuman kalau untuk pintu, katakanlah pintu atau jendela eksterior nih Mas, kalau menggunakan kombinasi tersebut, biasanya itu cocok untuk desain rumah yang seperti apa Mas? Kalau itu lebih mengarah ke
rumah-rumah yang desain minimalis. Kalau vintage Mas, Kalau vintage itu lebih ke ya bisa aluminium, tapi malah modelnya nggak ada menunya. Ya bisa vintage dikasih kotak-kotak gitu kan. Iya, iya. Tapi kurang vintage ya. Kurang klasik lah. Klasik kan biasa tak lagu-lagu. Iya, benar. Klasik itu lebih mengarah ke kayu sama multiplex. Soalnya yang mudah dibentuk lengkungannya kan. tapi tetap bisa Mas ya. Oh, tetap bisa Mas. Tetap kita layani ya. Nggak dilayani masih. Yang penting ada harganya. Nah itu loh Mas Budi Mas ini. Kita ya di Maroko Maroko. Iya. Kalau kliennya minta spek yang bagus ya kita bisa jadikan spek yang cukup aman, kita juga bisa. Kalau jelek-jelek ya eman-eman Mas. Benar. Dibuat sendiri kok jelek-jelek ini ya, Iya. paling nggak cukupan lah. Tetap kita harus selalu memberikan wawasan kepada customer ya, customer jadi biar enggak sembrono. ya sembrono kok eman kok kita jelek juga mikir-mikir Mas, kok jelek orang lain lihat coba bisa ngerjain kok. Nah, benar juga. Gak masuk tambahan Mas. Nah, ini untuk aluminium sendiri Mas. Kebutuhan aluminium untuk kusen atau untuk daun pintu itu biasanya membutuhkan ketebalan berapa Mas? Kalau daun pintu kita standar pakai 4 cm. 4 cm. 4 cm. 4 cm itu kalau bahan multiplex itu wis cukup tangguh. Kalau kayu ya 4 cm, 5 cm. Kalau ada yang khusus ya mungkin kita 6 cm. Soalnya kita pernah ngerjakan itu daun pintu kayu tebalnya 7 cm. Itu kelas tinggi Mas. Kalau dibanding aluminium satu daun pintu bisa buat aluminium sak omah ya. Mobil Mas ya. Iya, khusus cm. ya hasilnya tebel-tebel. Terus untuk kusennya sendiri Mas? Oh, kusennya kalau kusennya kita variatif Mas. Kita ada yang ukurannya kalau aluminium kan kita pakai dim kayak inci. Oh, kalau aluminium, kalau kayu kita pakai senti kan. Oh. Tapi sih beredar di masyarakat itu kalau aluminium pakai inci, kalau yang kayu pakai sini. Kalau kita pakai ini 3 in sampai 4 in biasanya. Oh, ini untuk yang pintu Mas ya? Untuk yang pintu, termasuk yang jendela. Kalau yang jendela kan juga kusenannya kan 3 in sama 4 in. Kalau tiangnya itu juga udah standar Mas. Buat daunannya itu Iya. itu standar pabrik. Jadi kalau kita bilang daunan jendela ya ukurannya mesti segitu, semuanya sama. Oh. Jadi cuma yang membedakan besar atau kecil aja kok. Cuma ada 2 macam. Kalau daun jendela ukuran masih kecil atau besar kecil. Jadi ya ukurannya standar pabrik segitu. Ukuran besar segitu mesti standar pabrik. Berarti nggak bisa buat sendiri Mas? Ukurannya maksudnya ukurannya. Oh, kalau ukuran bentuk pakainya kita buat sendiri Mas. Oh. Kalau profilnya itu pabrik gitu loh. Soalnya kan kita profil pabrik kan. Benar. Nah, kalau kayu kan kita bisa buat Gelondongan. terus kita model sendiri kan bisa. Kalau aluminium kan Harus yang sudah itu ya. harus fabrikasi. Benar. Kalau mau model-model lah kita modif sendiri. Berarti untuk mengotakkan Ya, itu pabrik ya. Kalau mengotakkan itu pabrik Mas. Kalau ukurannya kita wis sekewarem Mas. Oh ya. Berarti kita cuma butuh grendo toh. Ya, grendo dipotong-potongi ukuran berapa aja ready. Siap. Nah, ini untuk kebanyakan customer ini Mas. Biasanya dari pihak CV sendiri itu mengarahkannya lebih ke mana ini antara kayu dengan aluminium loh. Saat ini kita lebih mengarah ke aluminium. Soalnya ya itu tadi bahan kayu semakin sulit didapat Mas, bahan kayu bagus. Kalau bahan kayu biasa ya kita pakai eman-eman. Benar sih, benar juga sih. Baik Mas, kami rasa cukup informasi yang tadi ya, seperti perbandingan antara aluminium dengan kayu ya. Iya Mas. Kami rasa ini sudah cukup untuk menggambarkan kita harus memilih apa ke depannya jika ingin membuat rumah. Baik pemirsa, jadi video ini kita menjelaskan tentang perbedaan antara kusen kayu dengan kusen aluminium, yang mana keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang mana itu juga bisa menjadi pertimbangan Anda semuanya. Baik pemirsa, kami rasa cukup pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.